Selamat pagi anak-anak teacher. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, harapan teacher semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat seperti teacher Lida sehat. Ya, karena kita diberikan kesehatan, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan berdoa kepada Tuhan, teacher mengajak semua anak-anak teacher untuk bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat dang ya, lebih semangat. Oke, ayo tepuk semangat, dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung. Sing, aha aha, nah, aha aha, ngam, aha aha. Semangat, yes, wow, tepuk tangan semua teacher, wow, anak teacher semuanya hebat, luar biasa. Sekarang sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dulu ya. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian kepada Tuhan. Katakan, sing haleluya to the Lord. 1, 2, 3 ya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Puji dia, haleluya. Puji dia, haleluya. Pujilah dia, pujilah dia, puji dia, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang sampai hari ini dapat kami rasakan. Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, kami datang memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus untuk anak-anak kami, baik yang belajar di rumah maupun di sekolah. Tuhan berikan semangat sukacita dan mereka mendapatkan pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami dan saudara dari anak-anak kami. Bahkan kami guru-guru Visi Kudus, Tuhan berkati juga situasi dunia ini yang masih dilanda oleh virus corona. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hore, anak-anak teacher yang hebat. Sekarang teacher mau kembali mengingatkan anak-anak teacher. Ya, tentang apa itu? Tentang ayat hafalannya. Ya, namun sebelum mengulang, terkhusus yang sudah hafal ya, pastinya mengulang ayat hafalannya. Dan yang belum menghafal, ayo belajar mencoba untuk menghafalnya. Supaya semangat menghafal ayat hafalannya, teacher mau lihat sukacita dari anak-anak teacher. Kalau kau anak Tuhan, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ayo semuanya tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Hore. Kemudian ayo kita semangat belajar bersama-sama mengucapkan ayat hafalannya yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-5. Bunyinya, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Susah atau gampang? Gampang kan? Ayo yang belum menghafal ayat hafalannya, belajar untuk menghafalnya. Oke, teacher tunggu, semangat. Ya, hari ini anak-anak teacher tahu nggak hari apa? Nah, hari ini
ini adalah hari Senin. Ya, Senin. Bahasa Inggrisnya Monday. Ya, hari ini adalah hari Senin. Bahasa Inggrisnya Monday. Tanggal 12 bulan 4 April tahun 2021. Hari ini kita akan belajar tentang agama Kristen. Siapa di sini atau yang di rumah anak-anak teacher yang beragama Kristen? Angkat tangan. Wow, teacher angkat tangan karena teacher beragama Kristen atau Kristen Protestan ya. Ya, hari ini kita akan fokus belajar tentang agama Kristen, yaitu agama kita sendiri atau agama yang kita anut ya, agama Kristen. Agama Kristen percaya kepada siapa? Harus tahu. Jangan tidak tahu ya. Yang pertama sekali teacher tanya adalah orang Kristen atau agama Kristen percaya kepada siapa? Ayo. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sangat-sangat percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai agama Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mengakui ya, seperti firman Tuhan tadi, Efesus pasal 4 ayat 5, hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus ya. Kemudian, ya ini adalah gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia. Ya, pernah datang ke dalam dunia, berjumpa langsung dengan manusia ya. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia. Ya, dia berjumpa langsung dengan manusia. Tuhan Yesus ya pernah dikandung oleh mamanya yaitu Maria ya, dan dilahirkan, dan juga Tuhan Yesus bertumbuh seperti anak-anak. Setelah itu dewasa. Setelah dewasa Tuhan Yesus sangat dekat dengan anak-anak. Tuhan Yesus tidak pernah melarang anak-anak untuk datang beribadah. Anak-anak untuk datang dekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang, sangat welcome kalau anak-anak datang dekat kepada Dia. Ya, anak-anak teacher, jadi harus semangat ya, harus semangat dan harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, tadi kita menyembah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang akan menyelamatkan kita karena kita orang percaya. Ya, kemudian ya kita beribadah. Nama tempat ibadah kita apa? Nama tempat ibadah agama Kristen adalah gereja. Ya, gereja ya. Sama dengan agama Katolik, nama tempat ibadahnya juga gereja. Ya, kita beribadah di gereja pada hari Minggu. Tapi sebenarnya tidak harus hari Minggu saja kita beribadah. Setiap hari kita juga harus selalu beribadah. Namanya kita beribadah, bersekutu kepada Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu ya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dimanapun kita dapat beribadah. Selain dari hari Minggu, di rumah juga kita harus beribadah. Ya, anak teacher, jangan malas beribadah ya. Terkhusus berdoa dan memuji Tuhan. Kemudian, ya kita percaya kepada kitab suci yaitu Alkitab atau Injil ya. Ya, di sini adalah perkataan daripada Tuhan. Ya, di dalam Alkitab inilah kita dapat percaya yaitu Tuhan adalah juru selamat kita ya. Ya, lewat kebenaran ini. Ya, Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan atau firman Allah ya. Ya, seperti teacher mau baca ayat Alkitabnya. Ya, teacher mengajak anak teacher, ayo kita buka ayat Alkitab, tapi tidak usah dihafal ya. Tidak usah dihafal. Kalau mau menghafalnya sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Ya, sangat-sangat boleh ya. Karena ini adalah inti dari ayat Alkitab yang
dapat menjadi iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sangat boleh dihafal, sangat-sangat dihafal ya. Oke, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, ini perkataan Yesus ya, bukan perkataan teacher ya, bukan perkataan pendeta juga. Ya, meskipun Pak Pendeta adalah pemimpin ibadah kita, ini bukanlah perkataan Pak Pendeta, tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Nah, ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, jadi kalau kita mau datang kepada Bapa, kalau kita mau ke surga, kalau kita mau diselamatkan, kita hanya dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, Nana Teacher. Kalau mau diselamatkan tadi percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tertulis di mana? Bukan di buku ya tertulisnya, tetapi di Alkitab. Mungkin ada juga di buku, tapi yang di buku itu diambil dari Alkitab, di copy di buku. Alkitab adalah firman Allah, firman Tuhan ya. Jadi harus kita pegang dan percayai. Jangan bimbang, jangan ragu dan jangan takut bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya. Nah, anak teacher sudah tahu ya, Tuhan yang kita sembah tadi adalah yang kita sembah, yang kita percaya itu adalah Tuhan Yesus. Ya, kemudian ya kitab suci kita namanya Alkitab atau Injil ya. Kemudian kita beribadah di gereja. Nama tempat ibadah kita gereja. Yang memimpin di dalam ibadah pasti ada yang menyampaikan firman Tuhan, ya kan? Itu kita panggil pendeta, ya. Kita panggil pendeta. Ya, kemudian ya, agama Kristen juga punya hari raya. Ya, harus tahu ya, hari raya agama Kristen adalah Natal dan Paskah. Pada hari raya Natal kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Sedangkan pada hari Paskah kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah memperingatinya ya. Ya, kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, anak teacher, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan takut. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Oke, ya sudah mengerti anak teacher? Pastinya sudah mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja nanti sama teacher ya. Sangat-sangat boleh bertanya. Ya, kemudian anak teacher biasanya ya di gereja selalu ada simbol salib ya. Kalau ada salib berarti itu biasanya adalah gereja. Ya, karena kenapa ada tanda salib? Karena untuk supaya orang Kristen atau agama Kristen selalu ingat bahwa Tuhan Yesus ya mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, anak teacher yang hebat, yang baik, semuanya harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik ya. Sebagai anak Tuhan pastinya tidak nakal, pastinya melakukan hal-hal yang baik, dengar-dengaran akan perkataan orang tuanya dan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan pastinya karena kita memiliki teman yang berbeda agama dengan kita, karena ada 6 ya agama di Indonesia. Kita adalah beragama Kristen. Jadi kelima lagi pastinya berbeda agama dengan kita. Ada yang agama Islam, ada agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Bagaimana sikap kita sebagai agama Kristen? Ya, karena Tuhan mengajarkan kasih kepada kita, kita harus mengasihi sesama kita. Siapa itu sesama kita? Ya, sesama kita yaitu manusia. Manusia ciptaan Tuhan harus kita kasihi, kita hargai, dan kita sayangi. Tidak boleh kita mengejek agama yang lain.
Tidak boleh kita merendahkan agama yang lain, menghina agama yang lain, tidak boleh. Melainkan kita harus menghargai dan toleransi. Sikap toleransi harus ada di dalam diri kita. Apa itu teacher toleransi? Toleransi itu artinya menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain ya. Itu sangat penting ada di dalam diri kita masing-masing. Semangat ya. Di sini teacher memberikan tugas kepada anak-anak teacher. Ya, bukan menggambar gereja ya, melainkan anak-anak teacher menulis. Ya, menulis bunyi firman Tuhan yang kita hafal selama 2 minggu ini. Susah atau gampang menulisnya? Gampang. Efesus 4 ayat 5. Hanya itu saja ya, Efesus pasal 4 ayat 5, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi ini teacher hapus ya. Ya, gambar gereja teacher hapus. Oke. Ya. Nah, hanya sedikit saja. Ditulis di buku berbahasa. Nah. Efesus 4 ayat 5. Oke, Efesus 4 ayat 5. Yang ditulis oleh anak-anak teacher adalah satu Tuhan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke, hanya 3 kalimat saja ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Susah atau gampang? Gampang sekali tugasnya. Ini tulis di buku berbahasa. Ya, tulis di buku berbahasa ya, anak-anak teacher ya. Ya, itu kitab Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Bunyinya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Satu Tuhan kita, itu Tuhan Yesus. Satu iman kita. Ya, tadi kita beriman kepada Tuhan Yesus. Satu baptisan, kita dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Oke, kemudian ya, tugas anak-anak teacher ya, kertas origami ya, nanti karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini ya, karena kasihnya yang besar kepada manusia supaya manusia dapat diselamatkan ya. Tuhan Yesus tidak mau manusia itu masuk ke dalam jurang maut ya. Apa itu jurang maut? Neraka ya. Jadi karena kasihnya yang besar, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ya, sehingga dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena kasihnya, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita supaya kita beroleh keselamatan, layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tugas dari anak-anak teacher ya, menggunting kertas origami ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya, hanya sampai 3 saja batasnya ya. Nanti kertas origaminya ini anak-anak teacher tempelkan di buku gambar ya, tempelkan di buku gambar yang agak besar ya. Ya, ini adalah gambar love ya, biasanya ini adalah simbol dari kasih ya, love kasih, heart juga hati ya. Oke, cara mengguntingnya anak-anak teacher pertama ya, lipat 2 ya, lipat 2 ya supaya rata. Kemudian anak-anak teacher boleh menggunakan pensil ya.
Tuh. Ya, dari sini nanti supaya mengguntingnya. Ya, tarik seperti ini, dicetak dulu, ditandai ya supaya nanti hasilnya sama. Oke, setelah itu seperti ini. Oke. Nanti anak teacher di meja ya supaya lebih lurus. Ini tadi agak turun ke bawah, naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Setelah itu ya seperti ini ya. Ya, kemudian gunting. Ya, oke. Gunting dari atas naik ke bawah. Dari bawah naik ke atas. Oke. Seperti ini sangat mudah sekali. Ya. Oke, jadi deh. Heart. Ya. Ini adalah gambar kasih. Simbol kasih ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena mengasihi manusia supaya manusia beroleh keselamatan. Jadi anak teacher nanti tempelkan ya gambar kasihnya, gambar love di buku gambar. Boleh 1, boleh 2, dan boleh 3. Batasnya 3 saja ya. Ya, untuk warna ya teacher menggunakan warna merah. Kalau anak-anak teacher tidak ada lagi origaminya yang warna merah, teacher bebaskan warna apa saja ya. Oke, yang paling penting kayaknya jangan warna hitam deh. Ya warna apa aja Bu? Warna yang lain selain dari warna hitam. Oke, ya. Nah, jadi ada berapa tugasnya? Sudah ada 2, 1, 2. Kemudian terakhir bernyanyi. Ya, anak-anak teacher membuat video bernyanyi lagu sekolah minggu. Pastinya anak-anak teacher meskipun sekarang situasinya corona ya, tapi tetap sekolah minggu ya. Ya, tetap beribadah secara online. Ya, tetap mengikuti ibadah. Ya, walaupun ibadah di rumah. Pastinya punya lagu sekolah minggu. Nanti divideokan, minta tolong kepada papa mamanya untuk menyanyikan lagu sekolah minggu. Lagu apa itu teacher? Terserah, yang penting lagu rohani atau lagu sekolah minggu. Ya, contohnya, teacher kasih contoh ya. Ya, contohnya teacher bernyanyi. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi 1, semuanya 10, ku balik jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, pucuk bunga dihiasi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Anak Tuhan cantik sekali, anak Tuhan ganteng sekali. Hore! Ya, itu lagu dari teacher. Nanti untuk dari anak-anaknya yang anak-anak teacher tahu saja ya lagunya ya. Yang tidak tahu jangan dinyanyikan, nanti jadi bingung-bingung ya. Oke, hanya tugasnya ada 3. Pertama, menuliskan kitab Efesus 4 ayat 5. Kedua, menggunting kertas origami menjadi bentuk love atau kasih. Ketiga, tugasnya adalah bernyanyi, menyanyikan lagu rohani. Ya, oke. Oke, nanti teacher. Susah atau gampang? Pastinya gampang. Setelah selesai belajar, kita mau mengakhirinya kembali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami, ajari anak-anak kami untuk selalu cinta akan Tuhan. Dimanapun berada, dalam situasi apapun, selalu cinta akan Tuhan. Selalu menomorsatukan Tuhan dalam situasi apapun ya Bapak. Tuhan Yesus, hadirlah dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami yang kurang dalam belajar, kurang memahami pelajaran. Tuhan berkati, Tuhan bimbing mereka supaya mengerti, memahami setiap pelajaran yang kami berikan kepada mereka. Jadikan anak-anak kami anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang membanggakan keluarga, dan terlebih-lebih anak yang membanggakan Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Hore, Tuhan memberkati.